serba mengerti ya. Jadi kita lanjutin aja ya. Takkan berhenti, inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan, cobalah mengerti semua ini menjadi arti. Semua takkan berhenti, inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan, Terima kasih banyak. Ya, Mbak Selvi, saya mau mulai. Baik, luar biasa sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk Diskusi Band. Ada Mas Chandra, ada Mas Hari sama Mas Agita. Hari ini minus Mas Zaki, tapi ada di barisan keempat Mas Zaki. Selamat malam Mas Zaki, kangen sekali sama Mas Zaki yang hari ini nggak tampil. Luar biasa malam ini teman-teman, kita sudah berada di sini. Baiklah, kita akan memulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Bidang Perpustakaan, Bapak Ibu undangan dan Bapak Ibu tim Suara Sastra dan juga tim panitia yang pada malam hari ini berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Puji syukur kepada Tuhan bahwa rangkaian acara Festival Literasi dengan tema Literasi Maju, Blitar Berdaya dan Berjaya memasuki acara puncak. Tepuk tangan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena pada tahun ini luar biasa sekali Festival Literasi dilaksanakan dengan semarak sekali. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, meskipun hari ini penuh dengan kebahagiaan, tapi ada sedikit mendung yang mewarnai. Hari ini telah berpulang Bapak Insinyur Krishna Triatmanto, di mana Bapak Krishna merupakan salah satu Bapak Literasi Kabupaten Blitar, dan pada kepemimpinan beliau di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, lahirlah Suara Sastra. Hingga pada hari ini teman-teman sudah berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai kita sudah memiliki 2 buku dan akan lahir buku yang ketiga. Sesuatu yang sangat membanggakan buat kita, maka duka mendalam memang kita rasakan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kami mohon untuk sejenak bangkit berdiri, kita menundukkan kepala sebagai ucapan selamat jalan kita kepada Bapak Insinyur Krishna Triatmanto. Kita semua berdoa agar beliau berada di sisinya dalam keadaan tenang, karena beliau merupakan orang yang sangat baik. Kita semua menyaksikan bahwa beliau selama di dunia telah meninggalkan banyak kebaikan. Dan kita juga akan sama-sama berdoa agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengerahkan dengan ikhlas. Kita menundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Suara sastra tidak lepas dari puisi, maka ada satu persembahan sebagai pelepas Bapak Krishna yang akan dipersembahkan oleh founder Suara Sastra kepada John Blitar. Disilakan. Awal mula kepada Krishna Triatmanto. Sisi barat paling tepi, pada rumah semula sunyi, segala lain, segala kaku. Engkau datang sebagai mata air, menjadikan kuncup-kuncup cinta kembali lahir. Cinta yang sastra, tanpa jeda. Cinta yang literasi, tanpa usai. Semalam, belum genap kita menikmati biji-biji bintang, ditambah secangkir kopi yang tak sempat tandas. Engkau kembali mengembara, meninggalkan kenang, berlayar di jalur vertikal, di mana rentetan awan silih berganti. Di laut yang sama, di jalur yang berbeda, aku kembali membaca pantunmu. Berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau,
Suara sastra memang berkelas, semakin lama semakin memukau. Suara seruling merdu merayu, suling ditiup anak gembala. Jangan hanya saling menunggu, saatnya hilir di suara sastra. Ini akan menjadi pertanda pada masanya rindu akan tiba. Blitar, Mei 2023. Hadirin disilakan duduk kembali. Mei 2023, puisi tersebut sudah dibuat oleh Mas John. Sungguh tidak menyangka bahwa pada 2025 di penghujung tahun ini puisi tersebut harus dibacakan sebagai puisi perpisahan. Apapun itu, kita harus meneruskan apa yang sudah kita rintis bersama, apa yang sudah dipesankan oleh Bapak Krishna. Bapak Krishna mempunyai harapan bahwa literasi dan sastra berkembang di Kabupaten Blitar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Baiklah teman-teman, semoga ucapan selamat jalan itu menjadi sesuatu yang indah dalam kepergian Bapak Krishna Triatmanto. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Karena sudah ada berbagai kesiapan dari teman-teman suara sastra, dari adik-adik yang tercinta, maka malam ini mari kita rayakan perjalanan Pak Krishna dengan puisi-puisi indah dan nada-nada yang indah. Baik, tampilan yang pertama akan ditampilkan oleh Hafiza. Kita sambut Hafiza dengan tariannya.
Kalista. Saya kaget loh, karena biasanya nonton Kalista, lihat Kalista itu pas performan puisi. Suaranya, oh iya Hafisa, maaf Kalista. Maaf. Hafisa, Kalista, sama Amanda, suka ketukar-tukar. Hafisa luar biasa sekali, ternyata Hafisa narinya juga keren banget, luar biasa. Nah, sebagai informasi Ibu Kepala Bidang bahwa Hafisa ini juga sudah menjuarai berbagai event puisi, merupakan binaan dari Sanggar Matahari di bawah arahan Mas John Blitar. Nah, ada yang luar biasa lagi setelah ini, 3 penampil yang ini juga luar biasa karena sudah menjuarai event baik tingkat regional maupun tingkat provinsi dan juga di ajang nasional. 3 anak-anak berbakat yang luar biasa, ganteng-ganteng, keren-keren, dan yang pastinya cinta literasi. Baiklah, kita sambut penampilan kedua. Ini baru Kalista, Amanda, dan Dava dalam puisi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di matamu aku melihat Indonesia. Di matamu aku melihat Indonesia, mengepak 17.000 lebih pulau-pulau, dikandungnya tambang-tambang, ikan-ikan, hutan-hutan, dan tanah air yang kaya. Di mata aku melihat Indonesia memangku beribu-ribu suku yang nasionalis, ras yang nasionalis, agama yang nasionalis, dan budaya yang nasional. Di matamu aku melihat Indonesia, dileburnya dalam Bhinneka Tunggal Ika, bertonggak Pancasila. Damailah aku di rahim ibu, berjuta-jutalah aku merdeka. Tapi kini setelah lahirku, di pusaramu, di antara mawar dan melati, aku meratap tanya, Apa yang mereka tahu tentang ketuhanan? Apa yang mereka tahu tentang kemanusiaan? tentang persatuan, tentang kerajaan, dan tentang keadilan. Di pusaramu, di antara mawar dan melati,
mereka menjaga tambang-tambang ibuku? Mampukah mereka menjaga ikan-ikan ibuku, menjaga hutan-hutan ibuku, dan tanah air ibuku? Sebab katamu, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan di pusaramu, di antara mawar dan melati, kulangitkan puisiku. Tuhan, Engkaulah kekuasaan di atas segala penguasa di bumi. Maka bakarlah dengan apimu bagi mereka yang lupa atas kuasamu. Luar biasa. Ini memang sudah nggak kaleng-kaleng ya, karena prestasinya sudah tidak hanya di tingkat regional saja, di provinsi dan nasional. Ini juga anak didik dari Bengkel Matahari, Sanggar Literasi, yang baru-baru ini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan bantuan 1000 buku, Bu Yuni. Jadi anak-anak yang ada di Sanggar Matahari semuanya pasti rajin membaca, karena ada kewajiban literasi ya Kak Jon ya, ada kewajiban membaca sebelum anak-anak mulai latihan. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan lantunan puisi tentang kebangsaan, selanjutnya kita akan menikmati sebuah suguhan tari dari salah satu anggota Suara Sastra juga, yang juga masih anak-anak imut. Ini tidak hanya jago menari, tapi juga jago puisi, dan suaranya juga luar biasa bagus. Kita sambut penampilan Badawi. Tepuk tangan untuk Badawi.
biasa sekali, sangat cocok sekali membawakan tari remong. Jadi kita sedikit berliterasi bahwa tari remong, mohon koreksi bila salah, ini berasal dari Jawa Timur, merupakan tari yang biasanya dibawakan sebagai pembuka untuk tamu-tamu penting, di mana tari ini menggambarkan tentang keperkasaan, tentang kepahlawanan, patriotisme, tapi tetap dengan nilai sopan santun. Luar biasa sekali dibawakan oleh Badawi. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan menikmati penampilan langsung 3 ya. Puisi, musikalisasi puisi dan juga monolog yang akan dibawakan oleh Galang Bima Suarta, John Pelita dan Florencia Dita. Kita sambut dengan tepuk tangan. Perjalanan hidup yang telah terlewati, menghadapi kenyataan bahwa semua tak mungkin kembali, adalah pahit penyesalan yang terdalam. Di depanku berdiri seseorang yang aku kenal sudah benar. Mungkin saja tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya 2, dengan sorot yang biasa. Bahkan, ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan. Dan pada akhirnya nanti, dengan lemah lembut, akan diminta untuk menyerah. Tapi aku tidak siap untuk menyerah. Aku merasa masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih lama. Mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, barang apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Kemudian aku lemparkan ke orang kursi itu, ke arah orang itu. Kena. Tepat. Muka langsung terluka. Darahnya menetes dari dahi, masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipi, bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap dianggunkan menghampiriku. Aku jadi panik, aku berteriak minta tolong, aku panik. Aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi ada orang bicara terus dalam telepon. Dengan dongkol telepon itu, aku lemparkan ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidungnya luka.
Darah menetes dari dalam hidungnya, masuk ke dalam mulutnya. Mulutnya bergerak seakan merapal mantra. Langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku mundur, rapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Aku mencoba menendang, kemudian memukul. Sudah itu aku menggigit. Aku kalap, aku ngamuk. Aku tak bisa melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa, badannya menyentuh. Aku dilandai, tidak. Aku kepeng. Aku coba meronta, tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak, tapi suaraku sudah habis juga. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Yang masuk ke dalam jantung, kepala, perut, mengalir ke seluruh tubuh. Dia menusuk ke dalam serveriku, menjalari sukmaku. Aku berteriak dan meletih. Lalu tiba-tiba aku merasa bahwa sebenarnya aku kenal benar siapa orang itu. Tiba-tiba aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa sebenarnya orang itu adalah aku sendiri di waktu masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sedang menghadapi diriku sendiri, ia keluar lagi. Orang itu berjalan menjauh, hanya nampak punggungnya saja. Kepalanya menatap ke arah depan. Tak dapat kulihat lagi matanya yang polos, senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru, "Kembali! Kembali! Kembali!" Di balik tirai dosa, sang pendosa menangis. Luka terbuka, tertusuk duri penyesalan, seperti air mengalir dalam lautan kegelapan, menghapuskan jejak dosa yang merayap di hati. Dalam kelamnya malam, dosa-dosa tersembunyi, berbisik dalam senyap, meminta pengampunan, seperti raja berhias penyesalan di atas tahta, menyesali kesalahan yang tak dapat terhapus. Dalam lamunan, penyesalan tumbuh penculam, menyulam harap di tengah duka yang menyiksa. Seperti bunga terbelah di tengah musim dingin, menggambarkan kepedihan jiwa yang terluka. Tapi orang itu tidak kembali. Dia hanya berjalan terus ke arah sana dengan langkah tetap.
pun menangis. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira yang musuh. Tapi tangisanku tidak menghiburku. Baru semenit aku menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku lagi mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku. Luar biasa sekali. Tua karya Putu Wijaya dibawakan dengan indah dalam monolog oleh Florencia Dita. Disambung dengan musikalisasi puisi dan puisi berjudul Tertusuk Duri Penyesalan karya Ibnu Fadani oleh John Blitar. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, kita akan sambut penampilan berikutnya yaitu Senandika. Senanduka tepatnya, Senandika Berlimpah Duka yang akan dibawakan oleh Rizky Saputra. Malam jatuh laksana tirai di hadapan mataku. Bintang-bintang riuh berhamburan dan angin tertiup mendarat hangat di sekujur tubuh, meringkuk merupa kerelaan yang tak pernah usai kuikhlaskan. Lalu mendung yang murung pun tiba, melayar menuju pelupuk langit tanpa diaba. Hitam pekat menuai pertanda, sungguh rinduku bertampuk di tanduk semesta. Bersamanya
Ku seduh bulir-bulir gerimis yang menelusup di sepasang pipiku. Ku aduk rata bersama pekat kopi, pahit luka dan semangkuk air mata. Hujan kian deras, gemuruh semakin keras. Peranku tuntas, rasaku nahas, tak berbalas. Tatkala sayup-sayup hening dipendarkan, aku terkapar mencari namamu di sela-sela jejak yang kau sisakan. Memungut tawamu yang mungkin tersapu desir hujan, sedetik saja melalui jiwaku. Biar habis kurengkuh seluruh sisamu, ku dekap lalu ku antar menuju ruang sepi di sudut-sudut kalbuku. Kepada muka-muka tanah yang meluap-luap dikecup derai hujan, sajikan aku kecewa paling tajam yang belum pernah kau tampilkan. Hunus perlahan, lalu peluk dengan kedua tangan yang dulu kau tamparkan tepat ke perih lukaku. Ku redam segala amuk yang lekas merambat, merasuk ke inti jiwaku. Kunyatakan pada sang murka, cukup tegar aku menanggung lara. Di cerminan bulan yang mengintip lucu dari bening-bening sayu yang tertidur nyaman di sepasang kakiku, nampak padu cantikmu mengalun ibarat surga yang memercik nyaman di sekujur anganku. Pipimu dahsyat menggantung manis layaknya telaga madu yang mengayun-ayun di mataku. Bersama gurat senyummu, aku terkapar menuju nyata paling papar. Salah aku mencintai. Kepada raut kelam awan yang mengatapiku malam ini, santaplah rindu dan kecewa yang nyaring menyeruak di pangkal harapku. Biar binasa cintaku, diremuk hancurkan senyummu. Aku nyaris tenggelam dalam samudera harap yang kau suguhkan. Sebelum tuntas peranku, habis tangismu, berancak hadirmu, kerengkuh lukamu sendiri. Lalu biarkan saja duka-duka menganga, menghisap seluruh sumpah yang kerap kau lakukan. Meski mudah jua kau lupakan. Luapkan, biar saja remuk mengusaikan cintaku dengan sendirinya. Bahwa seumur hidup, hati tak pernah bisa disandarkan pada yang setengah hati. Senanduka, senandika, berliput luka. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Rizky. Jangan panggil Rizky kalau nggak membuat kita terpatah-patah ya. Tapi hari ini tidak ada yang tepi jurang, karena tidak sedang bertema tepi jurang kelihatannya ya. Jadi tepi hatimu saja hari ini. Kalau tadi sudah ada Rizky, sekarang kita akan mendengarkan suaranya gadis-gadis suara sastra. Oh baik, karena gadisnya masih menikmati gerimis, jadi kita sambut penampilan dari ibu dan anak yang luar biasa dari ujung timur datang malam ini ke Suara Sastra. Kita sambut Kak Yuming dan Nanes dalam Anak Surga, dalam Simfoni Rahayu, yang akan dilanjutkan dengan sebuah lagu Ibu dari Iwan Fals. Silakan. Anak Surga dalam Simfoni Rahasia, karya Nuning Sapta Rahayu.
pangkuan senja yang tak henti menyulam kelam, lahirlah dia. Bukan dari rahim biasa, melainkan dari retakan langit yang jatuh pelan-pelan ke bumi. Matanya adalah cermin kabut yang tak pernah mengerti bentuk, tapi menghafal denyut hati lebih baik dari para bijak yang menulis takdir dengan pena sunyi. Ia tertawa tanpa gema, seperti bulan yang tertusuk diam di jendela rumah-rumah yang terlalu riuh untuk mendengar bisikan bintang. Tangannya tak mengepal dunia, tapi merapat cahaya yang tak bisa dilukis oleh waktu, tak bisa dibaca oleh logika. Lidahnya menyimpan huruf-huruf yang gugur sebelum sempat dilahirkan. Namun ia berbicara dengan bahasa yang membuat Tuhan pun menangis. Ia bukan salah eja, bukan kekeliruan surga, melainkan bait yang terlalu indah hingga dunia tak cukup peka untuk mengerti iramanya. Anak surga. Ia berjalan di antara retakan aspal dan doa yang setengah yakin, membawa lentera yang hanya menyala bila dilihat dengan mata yang patah, dan hati yang tak lagi ingin bertanya, mengapa? Kelak, jika kita cukup sepi, ia akan memetik kita. Dari kebun kesibukan dunia, mengajarkan makna tentang menerima tanpa harus paham, dan dipelukannya tangisan menjadi jernih seperti embun terakhir yang tak sempat disentuh pagi. Nada suara, maafin bunda ya. Terima kasih ya. Ya nggak apa. Dia yang tanpa ekspresi, anak istimewa saya, akan menampilkan lagu Ibu dari Iwan Fals. Terima kasih. Jalan yang kau tempuh lewati rintang, untuk aku anakmu, ibuku sayang, pasti terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Udara kasih yang engkau berikan tak mampu untuk membalas ibu.
biasa. Terasa loh cintanya sampai di sini. Getarannya luar biasa ya. Terima kasih Mama Yuming karena malam ini telah menghangatkan hati kita, terutama Nares. Terima kasih ya Nares. Kita jadi semakin melankolis malam ini dengan hadirnya Mama Yuming dan Nares. Baiklah, penampilan selanjutnya dari salah satu anggota Suara Sastra yang masih baru, tapi ingin sekali belajar menulis dan terus menulis, yang baru saja juga mendapatkan sebuah prestasi dalam suatu ajang English Award dan saat ini sedang berupaya dalam seleksi pemilihan putra-putri pelajar Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kami mohon doa ya. Baik, kita sambut Pedro Alfahri. Genangan hujan bagikan harapan yang tak pernah sirna. Meski ia tak berucap, setiap tetesnya selalu membawa kebahagiaan yang menjadi genangan kehidupan. Tapi ini bukan soal hujan. Ini soal petani yang ingin melihat padinya tumbuh, tanahnya subur, serta senyuman keluarga yang menunggu mereka bawa sebungkus nasi. Ini bukan tentang hujan, tapi ini tentang impor beras yang melonjak deras. Ini bukan tentang hujan, tapi tentang perut kosong anak yang menjajak ojek payung. Bagi tuan dan nyonya yang berperut busung, yang tak peduli nasinya basi, membeli baju baru seminggu sekali. Ini bukan tentang hujan, tapi ini tentang kerinduan merasakan nikmatnya kedamaian. Kedamaian akan tidak lagi takutnya perut berbunyi. Kedamaian atas tidak lagi takutnya diberi sebuah janji oleh mereka pemimpin tinggi. Bung, kami tidak lagi melawan penjajah. Kami melawan rasa lapar oleh janji. Maka biarkan kami meresapi genangan hujan ini. Blitar, 12 November 2025. Baik, akan dilanjutkan dengan salah satu yang berhujan-hujan juga, Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono oleh Galang Bima Surastra. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga
Sapari Djoko Damono dalam balutan suara Galang Bima Swastra. Dan semoga kita selalu mampu menjadi hujan di bulan Juni yang dengan ketulusan memberi air, memberi basah bagi bumi. Oh ya, tadi juga saya ingin menyampaikan, tadi yang dibawakan Pedro itu karyanya sendiri. Jadi teman-teman, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu tentang suara sastra, kalau sudah kenal suara sastra, kita yang dari belum bisa menulis apa-apa seperti saya sekarang sudah punya hampir 4 buku. Tepuk tangan dulu buat saya. Ini promosi karena kita akan dibersamai oleh teman-teman yang semuanya jago menulis. Ya, ada puisi saya sebetulnya ingin saya bawakan yang tentang Renstra itu. Dan yang memumetkan hati saya. Hati tapi mumet ya. Nah, tidak berpanjang-panjang lagi, selanjutnya kita akan menyaksikan 3 darah gadis-gadis suara sastra yang akan menyanyi, membawakan puisi dengan iringan kecapi ya Kak ya, dari Galang Bima Swastra juga. Baik, kita panggil Kak Aini, Mak Kom, dan Kak Cici. Selamat malam. Jadi mohon maaf ya, panggung suara sastra akhirnya diselingi sama emak-emak yang narsis. Kita meskipun udah punya anak 2, 3, 4 tapi tetap ngaku darah. Boleh ya? Nggak dosa ya? Oke. Ruang rahasia. Wah, puisi dari John. Mungkin aku takkan bisa menjadi alas kaki ketika kau melangkah di teriknya luka. Atau mungkin aku takkan bisa menjadi peneduh ketika hujan memaksamu tetap menepi di ruang sunyi. Tapi aku masih bisa membuatmu tersenyum di paras temaram, memberi kehangatan di gigilnya daun-daun malam, pecah cakrawala di tengah tawa, memberi warna di langit-langit asmara. Sekalipun mungkin aku takkan pernah bisa memetik cinta dari hatimu, biarkan ini menjadi rasa paling rahasia yang kutitipkan di senyum sabit bibirmu. Karena aku sebatas ilalang, tumbuh sederhana di antara keindahan bunga-bunga mawar, menikmati setiap wanginya yang terus merinai di sisi dada paling dalam. Blitar, Mei 2018, John Blitar. Untuk mendaki waktu,
malam yang panjang. Bukan karena kalah, tapi karena belajar memahami arti luka. Air mata bukan tanda lemah. Itu hanya cara jiwa membersihkan debu dari tanahnya. Orang-orang berkata, wanita itu harus lembut, harus tunduk, harus sabar. Aku tersenyum. Mereka lupa, kelembutan bukan berarti diam. Tunduk bukan berarti menyerah. Dan sabar bukan berarti berhenti melangkah. Aku pernah jatuh. Sampai rasanya bumi pun ikut mengejekku. Tapi aku bangkit. Karena aku tahu kehidupan tidak memberi ruang bagi mereka yang hanya ingin dikasihani. Wanita lemah itu bukan aku. Aku adalah ia yang berjalan di antara badai. Dengan langkah pelan tapi pasti. Yang memilih diam bukan karena takut, tapi karena sudah terlalu bijak untuk membalas. Aku kuat bukan karena tidak pernah goyah, melainkan karena setiap goyah telah mengajariku cara berdiri lebih tegak. Aku hebat bukan karena segalanya sempurna, tapi karena aku belajar menerima yang tidak sempurna dengan hati yang lapang. Aku tidak ingin menjadi wanita yang diselamatkan. Aku ingin menjadi wanita yang tahu cara menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab Tuhan tidak menciptakanku untuk menunggu. Tuhan menciptakanku untuk berjalan, untuk mencari, dan untuk menjadi cahaya di tengah gelap yang sering disebut takdir. Dan jika dunia berkata aku terlalu keras, biarlah. Mereka belum tahu betapa lembutnya kekuatan yang tumbuh dari hati yang pernah hancur. Romeo 10:11 2005. Bawalah melayang dalam lengku pelangi, suaramu sadu melemparkanku ke taman sepi. Surga, ke telaga, ke dalam matamu. Suaramu indah mereka batu jauh di palung hati. Puisiku untuknya, puisiku untuknya ialah pertalian jiwa, ruang, dan waktu antara anak sungai, tanah, dan batu-batu, antara hujan dan rintiknya yang menyatu, antara lebah dan bunga yang saling merestu. Puisiku untuknya ialah peluh yang menyapa jauh, ialah rerindang yang mencipta teduh, ialah rotasi roda dan jalan tertempuh, ialah rongga dada dan kepala
penuh. Puisiku untuknya yang berwujud semesta, tak sekedar bermesra bermain mata, tak sekedar mutiara atau permata, tak sekedar rayuan kata-kata. Puisiku untuknya ialah segala yang tak mengenal piala, yang terpenjara pada gumpalan nirmala, yang menuntun menjadi gembala. Blitar, 7 Agustus 2017. Kecapimu kau petik untuk mendaki waktu. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi penampilan 3 darah dan 1 pria. Puisi-puisi tadi bisa didapatkan di buku Kecapi yang ada di depan. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang, dan salam hormat kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar serta Bapak Ketua PD GPMB Kabupaten Blitar. Terima kasih telah membersamai kami, dan selanjutnya kita masih akan ada beberapa tampilan. Tampilan yang akan tampil adalah sebuah puisi yang merupakan luapan dari kecemasan jiwa kemanusiaan, puisi untuk Palestina yang akan dibawakan oleh Budi Hermawan bersama dengan Galang Bima Suhastra. Kali ini saya akan membacakan sebuah puisi tentang sebuah negeri yang terjadi dan bertepatan dengan bulan November ini. November selalu kita rayakan sebagai sebuah hari atau sebuah bulan tentang kepahlawanan, dan mari kita rayakan kepahlawanan itu bukan hanya di tanah kita, tapi di jauh negeri sana, di mana anak-anak kecil, para ibu, perempuan, dan orang-orang tua ditindas oleh para penjajah. Negeri pejuang. Suatu pagi di negeri pejuang, perlawanan terus dikembangkan. Teriakan merdeka antang disuarakan. Senjata-senjata harus dihunuskan, siap menghalang rintangkan para musuh yang menantang, serta benih revolusi terus ditanam di antara medan juang di negeri para pejuang. Palestina, Blitar, 9 November 2022. Didera hujan, sengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya.
yang pemilik semesta. Jiwaku sekuntum bunga Kamboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. November dari kami, November untuk kalian, wahai saudaraku di Palestina. Luar biasa sekali, tepuk tangan sekali lagi. Nah, kalau tadi kita sudah puisi, musikalisasi puisi, saat ini akan ada persembahan sebuah lagu dari yang masih imut-imut tapi suaranya luar biasa. Mari kita sambut Samsa dengan Putaran Waktu. Waktu, kau waktu, ku
nuansa penampilan yang luar biasa, jadi tidak rugi walaupun kita menunggu 5 menit, 10 menit, 1 jam pun tidak apa-apa dengan penampilan Samsa yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan sambut penampilan dua big boss, dua big body yang luar biasa, memang sudah malang melintang di dunia seni, baik di teater, di puisi, sastra, juga mempunyai beberapa karya. Malam ini hadir di tengah-tengah kita untuk memeriahkan Festival Literasi Blitar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Kita sambut penampilan Galesa Smita dan Elrico. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi pengennya lihat, terus ditodong sama Mas John. Akhirnya terpaksa baca dan tidak banyak referensi Bapak untuk puisi-puisi yang saya punya. Saya akan membawakan puisi dari W.S. Rendra dan 2 sekalian Pak G, dan 1 dari Sutarji Kalsum Bakri. W.S. Rendra, Tangis. Kemana larinya putri tercinta yang diburu segenap penduduk kota? Paman Coplang, ia lari membawa dosa, tangannya dilumari cemar noda, tangisnya menyusup pelukar di rimba. Sejak semalam orang kota menembaki dengan dentuman tuntutan mati, dan ia lari membawa diri seluruh subuh, seluruh pagi. Paman Coplang, kemana larinya putri tercinta? Di padang lalang mana? Di bukit kubur mana? Mengapa tak lari ke riba Buddha? Pesankan padanya dengan angin kemarau, ibunya yang tua menunggu di danau. Kalau lebar nganga lukanya, mulut bunda akan mengucupnya. Kalau kotor warna jiwanya, ibu cuci di lubuk hati. Cuma ibu yang bisa mengerti. Ia membunuh tak dengan hati. Kalau memang hauskan darah manusia, suruhlah minum darah ibunya. Paman Coplang, katakan ibunya selalu berdoa kalau ia akan mati jauh di rimba, suruh ingat marhum bapaknya yang di sorga.
Manda Amandoblah kalau di rimba rembulan pudar duka, katakan itulah wajah ibunya. Sutarji Alsum Bakri, perjalanan kubur. Luka mengucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang. Lalat-lalat diperkenalkan perigi dalam dagingku untuk kuburmu, Alina. Untuk kuburmu, Alina. Aku menggali-gali dalam diri, raja darah dalam darah, mengaliri sungai-sungai, mengibarkan bendera hitam, menyeka matahari, membujuk bulan, teguk tangismu, Alina. Sungai pergi ke laut, menikmati kubur-kubur. Laut pergi ke laut, setelah kubur-kubur. Awan pergi ke hujan, menikmati kubur-kubur. Hujan pergi ke pohon, ke bunga-bunga, membawa kuburmu, Alina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali penampilan memukau dari Galisa Smitalo atau Mas Fepi dan Elrico. Nah, Bapak Ibu, sebelum acara pada malam hari ini ditutup oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ini ada bisik-bisik Mbak Yuni dari teman-teman Suara Sastra. Rasanya menurut teman-teman tidak lengkap kalau Mbak Yuni tidak tampil di panggung. Jadi dimohon dengan segala kerendahan hati agar Mbak Yuni menyumbangkan satu buah lagu. Kalau tidak mau menyanyikan sebuah lagu, boleh puisi. Kalau tidak mau puisi, boleh baca prosa Mbak Yuni. Yang penting Mbak Yuni tampil, kata teman-teman. Baik, kita sambut Ibu PLT Kepala Bidang Perpustakaan, Ibu Wahyuni Diana Sari. Semua lagu untuk teman-teman semuanya, teman-teman Suara Sastra dan semuanya yang hadir. Cinta luar biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar
suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang tertulis untukmu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir, melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Bersama-sama terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang tercipta tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang tercipta tulus padamu. Terima kasih. Cinta luar biasa untuk teman-teman semuanya. Semoga cinta tersebut menggambarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Suara Sastra yang punya cinta luar biasa dalam mengembangkan kegemaran membaca dan budaya berliterasi. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kiranya malam ini sudah banyak yang dinikmati dari tampilan Suara Sastra. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Jumali SPD MAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati Pak yang selalu setia menemani kita dari berbagai acara, mesti hadir. Kalau sudah menjadi keluarga kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bapak Ibu sekalian, terus terang ini saya belum pernah mengalami seperti saya kembali ke wartawan. Jadi saya ini sebenarnya orang bebas sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ini tidak
suka dengan seremonial itu tidak suka. Jadi ketika saya jadi wartawan itu ya ikut organisasi, ikut macam-macam, orang bebas, sama kadang-kadang nyuri-nyuri waktu ya. Jadi terutama diskusi-diskusi gitu. Jadi saya dulu biasa kalau setelah kerja itu diskusi dengan Pak Munir bukan Munir KPTSP ya, Munir yang meninggal itu ya. Terus dengan yang disebut itu tadi puisi-puisi itu, ketika saya wartawan saya kumpul itu Budi Dharma, Saripan, Budi Utomo, saya kira kan mesti kenal ya. Pak Saripan itu Profesor Jawa ya, Profesor Jawa, tidak tahu sekarang ada gantinya atau apa. Jadi Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi mulai panitia terutama. Jadi kalau saya melihat itu, saya ini kan jiwa itu jadi gini ya, jadi memberikan kesempatan kepada anak buah itu untuk inovasi. Jadi untuk inovasi, kemudian untuk melaksanakan tugas secara mandiri. Karena apa? Karena Bapak-bapak Ibu sekalian itu nanti yang akan menggantikan. Jadi kan ada juga seorang pemimpin itu yang semua diayai sendiri ya. Dan saya yakin, saya cuma melihat ketika ini ada yang tidak, ternyata sudah berjalan. Di kegiatan ini, apalagi belum pernah, walaupun tahun-tahun kemarin itu sudah melaksanakan. Ini bahasanya itu kayak kita sudah melaksanakan semacam efisien ya. Jadi semua kegiatan dijadikan satu. Coba kalau kegiatan seperti ini satu-satu, besok pasang terop mana, dan ini yang kira-kira yang akan kita lalui tahun-tahun berikutnya, karena inilah yang namanya efisien. Efisien bukan berarti mengurangi semangat, kemudian nilai ataupun kualitas kegiatan itu. Jadi kalau bahasanya, kalau dinas perpustakaan itu sudah terbiasa ya efisien. Kemudian suara sastra ini yang saya lihat sudah 52 kali ya. Ini kalau dibukukan sudah besar ya. Jadi kami terus terang dengan belum bisa memberikan sarana ataupun fasilitas yang menurut kami ya, tapi Bapak Ibu sekarang sudah bisa melaksanakan secara maksimal, dan itu membantu kami dalam rangka untuk literasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang selama ini kami sangat terbantu. Kemudian juri ya, terus sponsor, stakeholder, dan Bapak Ibu sekalian ini istilahnya memang sudah menyatu. Nggak ada orang yang seperti ini kemudian kita meramaikan, jadi karena itu tadi yang saya sampaikan, keluarga, dan saya, teman-teman KPD, bahkan Pak Bupati kemarin itu menyampaikan bahwa seperti kita ini sudah lama ya kegiatan seperti ini, padahal ini
pertama kali ya Bu Yuni ya, pertama kali, dan kebetulan saya yakin mungkin di daerah-daerah lain yang punya kegiatan yang sama tidak semeriah ini. Ini bahasanya orang kalau di ekonomi ya, itu dengan anggaran fasilitas yang minim tapi bisa melaksanakan kegiatan yang begitu meriah. Dan 3 hari saya lihat, walaupun saya tidak melihat langsung, maksudnya ikut, tapi banyak antusias dari masyarakat. Artinya apa? Bahwa kita ini memang dalam kondisi ini seperti ini memang dibutuhkan yang seperti itu. Di Kabupaten kemarin itu dari berapa acara yang dianu itu baru terasa. Saya tidak tahu, mungkin kalau sering lihat yang disampaikan Mas Galang ya, atau mungkin sering lihat jalan rusak, terus kemudian persoalan yang begitu numpuk, kemudian di sini ada tari apa kemarin, saya tidak menyangka kalau tari ada variasi nyanyi itu dah. Kalau orangnya tari tok nanti ya ada puisi, kira-kira mungkin bahasanya seperti ya beda kegiatan itu. Dan beliau menyampaikan kalau bisa tahun depan lebih baik, lebih meriah. Dan ini sekali lagi saya terima kasih pada semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan dengan lebih meriah lagi. Terus yang tadi saya sampaikan Pak ke teman-teman stan itu banyak nanti literasinya ya. Jadi banyak literasinya. Misalnya dari Dinas Perhubungan itu ya seperti itu, bagaimana kita mensosialisasikan rambu-rambu, selamatan, kemudian baik termasuk BPBD, dan saya pikir itu. Jadi jangan banyak produk unggulannya. Kalau produk unggulannya sudah ada yang ada yang ngurusi. Tapi saya pengennya nanti tahun depan seperti itu, di literasi yang apalagi dari ini rilis ya yang kita baca itu, bahwa berapa kali kita sampaikan memang literasi kita ini memang itu belum bisa kita harapkan, padahal 2045 kita harus Indonesia emas. Jadi ternyata kenapa literasi kita ini, karena apa? Karena linear dengan bahwa kita ini kan nomor 2 atau 3 pengguna media sosial. Ya, boleh-boleh saja lah media sosial, cuman itu bisa digunakan secara positif sehingga bisa mendukung budaya baca. Jadi sekali lagi terima kasih pada semua saja yang pihak yang mendukung acara festival literasi. Tapi masih ada beberapa ya Bu Yuni yang belum bisa dilaksanakan. Masih ada berapa kegiatan? Ya itu nanti bedah buku yang belum ya. Yang kaitannya dengan teman-teman nanti, mudah-mudahan bedah buku itu nanti dilaksanakan seperti akhir tahun ya, akhir tahun. Jangan khawatir Bu Yuni, masih PLT lah sampai akhir tahun. Kalau saya lihat prediksi saya itulah. Tapi kalau nanti jadi kabit perpustakaan jangan lah, karena sudah madya. Orang ke madya ini sulit ya. Saya saja kepala dinas itu kalau beralih ke fungsional masih madya saya. Karena
jenjang untuk kepangkatan itu sampai 4C itu madya. Jadi, kalau saya menalih ke fungsional sama dengan Mbak Yuni ini. Jadi madya itu kemudian kami juga mewakili teman-teman panitia, mungkin minta maaf kalau dalam seperti ini rangkaian kegiatan dari awal sampai akhirnya ada hal yang kurang berkenan, ada sesuatu yang mungkin di sana sini memang banyak kekurangan, itu menjadi masukan kami dan itu nanti kita perbaiki bersama-sama sehingga pelaksanaan tahun depan saya kira masih ya, walaupun anggarannya berkurang, kita alhamdulillah ya kita sampaikan karena kita ini sudah keluarga ya, jadi rasionalisasi ini betul-betul pukul kita dampaknya nanti kegiatan-kegiatan, tapi untuk bidang perpustakaan masih ada ya. Jadi kalau saya lihat di SKPD itu sudah nggak bisa jalan ya, tapi kalau tahun depan masih ada anggaran untuk yang kegiatan seperti ini, walaupun di APBD sudah nggak ada. Tuh. Oleh karena itu kami mohon teman-teman Suara Sastra tetap semangat ya, kemudian terus kita tingkatkan jalinan kita saling mengisi, ya itulah sehingga efisien anggaran tidak mempengaruhi dan tidak terganggu dengan kegiatan kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih, luar biasa ini, saya kira luar biasa. Jadi saya ini kan selama saya jadi birokrasi ini nggak pernah seperti ini karena fokus di anggaran tadi ini fresh terus terang nih fresh. Jadi walaupun saya ini tidak bisa membaca puisi apalagi nyanyi, tapi saya menikmati. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih panitia, Bu Yuni, Mbak Bu Endang, teman-teman dinas bidang perpustakaan, arsip yang selama ini sudah membantu. Saya lihat persiapannya juga gak lama karena mungkin sudah terbiasa ya. Sekali lagi terima kasih atas atensi kemudian partisipasinya. Saya tidak bisa membalas ya apa yang Bapak Ibu sekalian, tapi saya yakin kita nanti akan mendapatkan balasan yang lebih dari. Saya kira itu Bapak sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillah Festival Literasi tahun 2025 saya tutup dan berjumpa untuk dalam Festival Literasi tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapan dan doa-doa baik dijabah oleh Tuhan yang tahun depan kita bisa melaksanakan Festival Literasi yang jauh lebih meriah dari tahun 2025. Baik Bapak Ibu, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Festival Literasi tahun ini sudah bisa berjalan dengan luar biasa, marilah kita sama-sama berdoa. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Yudi. Kepada Bapak Yudi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Festival Literasi tahun 2025 dengan lancar dan penuh makna. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah, usaha dan kebersamaan kami dalam kegiatan ini sebagai amal kebaikan yang Kau ridhoi. Semoga semangat literasi, cinta ilmu, dan budaya baca yang kami tanamkan hari ini tumbuh subur di hati masyarakat, menjadi cahaya penerang dalam kehidupan, dan menjadi bekal untuk membangun peradaban yang lebih mulia. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam semangat kebersamaan, limpahkanlah keberkahan kepada para peserta, panitia, narasumber dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Ampunilah segala kekhilafan dan kekurangan kami, dan kuatkanlah tekad kami untuk terus berbuat baik di masa yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari dan bagikan sebagai amal jariah. Berikanlah kepada kami kemudahan dalam menebar manfaat, dan tuntunlah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.